rumusnya adalah min B per 2A gitu. Di mana B-nya adalah ini nih yang warna merah. Jadi ini min B plus 1 B plus 1 ya. Bagi sama si 2 A-nya si P. Dimana nilai dari X puncak tadi, ini kan X puncak nih, nilainya adalah min 1. Nah, terus ini tinggal dikali aja. Artinya min P min 1. Oh ya, salah kasih. Oh ya, benar. P min 1 plus P min 1. Ya, kayak gini. Dibagi sama si 2P. Artinya ini tinggal dikali silang aja ya. Artinya minus 2P sama dengan P plus 1. Jadi di sini min 2P min P sama dengan 1. Min 3P sama dengan 1. Maka P-nya adalah min 1 per 3. Kayak gitu. Oke, kalau ada yang dibingungin bisa langsung tanyain ya. Oh, TL9 nggak jadiin kayak opsional. Nah, ini untuk nomor 1 seperti ini. Aku tunggu 1 menit ya, sambil dipahami dulu. Belum ada pertanyaan, aku lanjut ya kalau gitu. Oke, lanjut nomor 2. Nah, di nomor 2 ini pertama dia dikasih persamaan kayak gini ya. Terus kita disuruh cari si yang warna merah ini. Nah, kita bedah dulu dari yang warna biru karena kita bakal nyari yang warna merah, datanya dari yang warna biru. Kita bedah dulu 8M sama dengan 27. Di mana 8M itu, 8M, 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. M sama dengan 27 itu kan 3 pangkat 3. Karena di sini ini nih sama-sama ada pangkat 3-nya, ini semuanya aku kali sama ini semuanya itu aku kali pangkatnya sama 1/3 supaya 3-nya tuh hilang. Jadinya di sini nanti dapatnya 2 pangkat M sama dengan 3. Oke, aku jabarin aja biar nggak bingung ya. 2 pangkat 3M dibagi 3 sama dengan 3 pangkat 3 dibagi 3. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kan dia tinggal dibagi aja nih. Jadinya 2 pangkat M sama dengan 3. Tuh. Ini adalah data yang kita punya. Nah, kemudian kan kita disuruh nyari buat yang yang warna ungu ini. Kita disuruh nyari yang warna ungu ini.
Nah, dari warna ungu itu kita juga bedah lagi supaya kita bisa dapat sih nilainya dari yang kita punya yang ada di sini. 2M, 2M ditambah 2 ditambah 4M. Nah, yang ini kan bisa kita pecah ya. Jadinya 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2 itu ditambah yang 4M ini juga bisa kita pecah jadi 2 pangkat 2M. Artinya ini kalau kita modifikasi dia jadinya 4 dikali 2 pangkat M ditambah 2M dipangkatkan 2. Di mana kita masukkan si 2M-nya, 2 pangkat M-nya adalah si 3. Kayak gini. Ini 12, nah ini 9, hasilnya 21. Oke, aku lanjut ya. Kalau ada yang mau tanyain aja langsung. Oke, lanjut. Di sini ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di C. Oke, di sini A, ini B. Atau boleh kebalikannya juga, bebas. Terus kita dapat di sini cos A. Cos A itu adalah 1/akar A. Dimana kita tahu kalau cos itu adalah sapermi. Ya kan? Nah, dari sini si cos A itu kan sapermi ya. Saperminya dari si sudut pandang A adalah ini adalah sa, ini adalah mi, yang ini adalah pan gitu. Artinya ini sapermi bersama dengan AC per AB. Itu hasilnya adalah 1/akar A. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai AC-nya adalah 1 dan nilai AB-nya adalah akar A gitu. Yang AC-nya adalah 1. Nah, kemudian ini kan adalah suatu segitiga siku-siku kan, di mana siku-siku itu berlaku rumus Pitagoras nih. Artinya untuk kita dapat BC, itu kita bisa dapetin dari akar AB kuadrat min AC kuadrat. Akar A dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat. Dapatnya akar A min 1. Jadi si BC ini adalah akar A min 1. Lanjut, kita disuruh nyari si tan B ya. Kos A-nya ini tadi. Nah, kita suruh cari si tan B. Dimana kalau tan B berarti sudut pandangnya dari si B ya. Kalau sudut pandangnya si B berarti yang di sini adalah depan, yang di sini adalah samping, yang di sini miring gitu. Nah, kalau tan B ini kita dapetin dari B per SA. Dimana depannya adalah AC, sampingnya adalah BC. Dimana AC-nya kita dapat tadi nilainya 1, BC-nya adalah akar A min 1. Nah, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini yang jawaban kita kan 1/akar A-1. Di sini kan nggak ada ya yang penyebutnya akar. Nah, supaya penyebut akar ini hilang, kita rasionalkan. Rasionalkan jadinya nanti dia
1 per akar A-1. Nah, supaya dia hilang, kita kalikan sama akar A-1 dikali akar A-1. Nah, nanti dapatnya, kalau yang ini kan atasnya kan A-1 ya, dikali sama 1 soalnya. Terus yang ini, kalau akar X dikalikan akar X kan hasilnya akar X kuadrat ya kan. Berarti di mana dia tuh kalau akar X kuadrat kan ya hasilnya si X itu sendiri. Artinya dia dapatnya A-1. Kayak gitu. Jadi sih dapatnya nggak ada di jawabannya. Ya, akar A-1 per A-1. Kayak gitu. Nomor 1 sama 2 materi apa? Kalau nomor 1 ini tuh materi persamaan kuadrat. Yang nomor 2 itu materi eksponensial. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Jadi di sini tuh ada sih persamaan garis K. Persamaan garis K ini adalah tuh, dimana dia itu melewati suatu titik yaitu 2,-1. Oke, di sini tuh ini tuh materi persamaan linier juga. Persamaan linier, yaitu tentang gradien-gradien ya nanti dia nyambungnya. Nah, teman-teman aku recall lagi bahwa bentuk umum dari suatu persamaan linier itu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana si M ini adalah gradien dan si C di sini adalah konstanta. Begitu. Jadi kita modifikasi dulu dari garis K ini, yaitu kan BX min Y sama dengan 5. Di mana X1, Y1-nya, X1, Y-nya, ini kan X, Y ya, adalah 2,-1. Jadi kita masukin aja di sini nilai X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah -1. Kayak gitu. Jadi di sini kita dapatnya 2B ditambah 1 sama dengan 5. 2B sama dengan 4. Maka B-nya adalah 2. Itu ya dapatnya. Kecil. Nah, kita udah dapat nilai B-nya. Maka kita bisa tuliskan di sini persamaan yang kita dapat, persamaan akhir yang kita dapat adalah 2X min Y sama dengan 5. Maka Y-nya adalah 2X min 5. Di mana 2 ini adalah gradien. 2 ini adalah si M. M dari K. Lanjut. Ada garis L, yaitu berpotongan tegak lurus dengan K. Dia berpotongan tegak lurus ya. Ingat bahwa kalau dia itu berpotongan tegak lurus ya, yaitu M1 dikali M2 itu sama dengan -1. Terus kalau dia itu sejajar, gini, M1 itu sama dengan M2. Kayak gitu. Jadi di sini karena dia itu tegak lurus ya, maka MK
dikalikan sama ml, itu hasilnya adalah minus 1. Dimana MK-nya kita udah dapat tadi 2, ml-nya mau kita cari. Maka kita dapat ml-nya adalah min 1/2. Kayak gitu. Nah, recall yang terakhir. Recall yang terakhir bahwa apabila untuk membentuk suatu persamaan, kita itu caranya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini adalah recall-nya ya di sini. Maka dari sini kita punya untuk bisa dapat persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X ML ya, karena dia itu persamaan L. ML dikali X min X1. Gimana Y1-nya, Y1 itu kan dia melewati titik apa gitu. Biasanya dia melewati titik 2, min 1. Artinya Y1-nya adalah min 1 ya. Kemudian ML-nya kita udah dapat di atas. Min setengah, X min X2-nya adalah 2. Nah, maka persamaan akhirnya kita dapatnya Y sama dengan min setengah X. Itu ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain ya. Ganti warna Tosca. Kayak gitu. Oke, belum ada pertanyaan ya, aman. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini juga sistem persamaan linier. Dia itu cuma disuruh nyari X-Y-nya, berarti kita pakai ini ya, eliminasi substitusi biasa. Tapi karena dia bentuknya bukan yang 2X dan seterusnya, kayak yang langsung gini, dia bentuknya adalah 1/, maka supaya gampang ya, kita misalkan dulu. Kita misalkan si 1/X itu adalah A, dan 1/Y itu adalah B. Nah, jadinya kalau kita misalkan gini, kita dapatnya adalah, ini kan, ini kalau dipisah dia kan jadi 2 dikalikan 1/X kan. Dimana 1/X-nya kita ganti dia sama A. Kayak gitu. Jadi kalau yang di sini juga sama, ini kan 9 dikali 1/Y kan. Maka dia kalau diubah jadinya 9B. Kayak gitu ya. Jadi kita dapatnya 2A ditambah 9B sama dengan minus 1. Terus yang bawah 3A ditambah 3B sama dengan minus 5. Nah, ini kita eliminasi biasa aja. Ini aku kalikan 3, yang ini aku kalikan 2. Maka aku bakal dapat nilai untuk yang ini 6A ditambah 27B sama dengan minus 3. Kemudian yang ini 6A ditambah 15B ya, sama dengan minus 5 dikali 2. Minus 10. Ini tinggal dikurangin aja. Dikurangin. Nah, jadinya ini kita dapat 7 ya. Yang ini 27 dikurangi 15. Salah. Ini bukan 15. 3 dikali 2. 6. Nah, ini 21B ya.
Maka di sini kita dapat B-nya adalah 7/21 alias 1/3. Nah, karena kita udah dapat B-nya 1/3, kita tinggal cari si A-nya dari persamaan di atas itu. Jadi 3A ditambah 3B itu kan sama dengan -5 ya. 3A ditambah 3 dikali B-nya adalah 1/3 dengan -5. 3A ditambah, ini kan dikali hasilnya 1. 3A itu sama dengan minus 6. Maka A-nya adalah -2. Nah, di mana kita tadi, jangan lupa kalau tadi itu kita misalin nih di sini. Jadi kita harus kembalikan dia ke bentuk aslinya. Di mana B itu tadi adalah 1/Y ya. Adalah 1/3. Artinya Y-nya nilainya adalah 3. Kemudian yang A itu 1/X. Artinya X-nya adalah minus 1/2. Nah, di sini ini ada salah soal. Ini yang benar Y/X. Minus 6/3. Jadinya karena Y/X, tadi kan kita dapat Y-nya adalah 3 ya. Y/X, maka dia itu 3 dibagi minus 1/2. Maka dia tinggal dikali aja, dibalik jadi minus 6. Oke, makin rame. Oke, kita lanjut ya nomor 6. Tadi yang bilang geometri susah nih, perhatiin nih. Nah, jadi di sini kita tuh punya segitiga sama kaki ya. Jadi yang AC ini itu panjangnya sama dengan si CB, kayak gitu. Kemudian yang ini itu nilainya sama semua. Yang ini tuh sama dengan ini ya. Terus yang ini dari sisi AC itu dibagi 3, di mana 3 ini tuh nilainya juga sama. Kayak gitu. Terus tapi dia tuh dikerowak gitu, misalkan bulat, ada bentuknya lingkaran di kanan sama di kiri dari kakinya. Karena dia tuh simetris gitu. Nah, terus kita disuruh nyari luas lingkarannya. Oke, jadi di sini kita highlight dulu. Sini ada alas segitiga adalah 8. Ini alasnya 8. Terus di sini tuh ada lagi untuk luasnya. Luas dari segitiga ABC adalah 4/2. Nah, dari yang warna biru itu, luas segitiga itu kan setengah AT ya. Setengah A kali T, di mana luas segitiganya adalah 4/2. A-nya kita dapat 8 dari soal dikalikan sama si T. 4/2 itu adalah 4T. Jadi kita dapat T-nya adalah akar 2. Mana T itu kan tinggi dari si segitiga ya, berarti tinggi di sini ini adalah akar 2. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang di sini, ya kan dibagi 2 ya, untuk yang titik
tengah sampai ke B, ini kan dibagi 2, berarti panjang untuk yang di sini aja itu 4. Sama halnya yang di sini itu 4. Nah, karena kita mau nyari kita kan mau nyari luas dari ini ya. Luas dari ini ditambah luas dari ini. Nah, karena kita mau nyari si luas lingkaran itu, artinya kita butuh jari-jari atau diameter dari si ini. Nah, maka kita harus tahu dulu panjang dari si BC atau AC sama aja. Supaya kita tahu panjang dari BC, itu kita dapatnya dari Pitagoras ya. Pitagoras antara si Pitagoras dari maaf ya, bentar. Oke, kita lanjut ya. Kan kita ini mau nyari si BC, di mana di situ itu kita pakai segitiga siku-siku tuh, segitiga siku-siku si XBC. Nah, maka kita bisa pakai yaitu rumus Pitagoras. Kita masukin aja, CX-nya kan akar 2, berarti ini akar 2 dikuadratkan ditambah XB. XB-nya adalah 4 ya, 4 kuadrat. Akar 2 ditambah 16, sama dengan akar 18. Akar 18 sendiri itu kan 3 akar 2 ya. Tuh, oh, kepencet apa ini? Nah, CX-nya tadi kan akar 2 dikuadratkan ditambah ini 4 dikuadratkan. Maka kita dapatnya adalah 4 ditambah 16 gitu. Ini 2 ya. Akar 2 dikuadratkan. Maka dapatnya adalah akar 18. Di mana akar 18 itu nilainya adalah 3 akar 2. Nah, kalau kalian bingung nih, ini tuh dapatnya dari dia kan akar 9 dikali 2. Nah, akar 9 itu kan 3 nih. Dia dikeluarkan sini. Jadinya dia 3, 2 bisa diakar ya. Jadi 3 akar 2. Nah, jadi untuk panjang dari BC, semua BC ini adalah 3 akar 2. Dengan ingat lagi bahwa ini 3 ini tuh panjangnya sama ya. Artinya untuk bisa cari dari si ini kan berarti
panjang yang ungu ini, itu kan dia adalah apa namanya? Diameter dari lingkaran. Nah, untuk bisa dapat diameter dari lingkaran, itu adalah 1/3 BC dibagi 3 ya. Artinya 3 akar 3 dibagi 3. Ya, dapatnya akar 2. Kayak gitu. Jadi di sini kita udah punya si diameter lingkaran ini adalah akar 2. Nah, tinggal kita nyari luas dari lingkarannya. Luas dari lingkaran. Luas dari lingkaran. Luas lingkaran kan pi R kuadrat ya. Nah, pi-nya 22/7. Pi-nya tetap ya. Pi-nya tetap ya. Pi-nya tetap. R-nya ini kan berarti setengah dari diameter ya. Setengah dari akar 2 dikuadratkan. Maka dia dapatnya 1/4 dikalikan ini 2 kalikan pi. Jadinya dapatnya setengah pi. Beda sama kunci jawaban. Ini bisa dipahamin dulu ya. Aku tunggu sampai 13.40. Kalau ada yang mau ditanyain aja. Aku pindah tempat dulu ya. Yang mau tanya? Lanjut ya. Aku lanjut nomor 7. Jadi di sini soal peluang ini agak tricky. Jadi perhatiin aja. Jadi di sini tuh aku punya bilangan bulat positif kurang dari 10. Artinya himpunanku, misalkan himpunan X ya, itu nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Nah, maka dia N-nya banyaknya data itu ada 9 kan.
Terus kita disuruh nyari untuk si peluang. Jadi kita mau ambil 3 nih, ambil 3 bilangan dari 9 bilangan yang kita punya. Terus dia itu mintanya supaya total dari bilangan 3 yang kita ambil jumlahnya itu kurang dari 8. Artinya 8 juga nggak boleh ikut ya. Oke, jadi dia itu kan kita cari si semestanya dulu ya. Artinya segala kemungkinan untuk kita bisa ngambil 3 buah dari 9 yang kita punya itu berapa kemungkinannya. Pertama kita itu mau ambil 3, ambil 3 dari 9. Nah, karena kita itu asal ngambil aja, maka kita bisa pakai dia itu kombinasi. 9 diambil 3. Nah, untuk rumus kombinasi bisa dibuka lagi ya kalau lupa. Tinggal ini 9 minus 3 faktorial, 3 faktorial. 9 faktorial dibagi 6 faktorial, 3 faktorial. Nah, kalau ada yang bingung untuk ngitung faktorial-faktorial gini, itu bisa diginiin aja. 7, 6 faktorial ya. Nah, yang ini kan 6 faktorial tetap, terus yang 3 ini kita jelentrehkan. Nah, untuk 6 ini kan sama-sama kita coret. Ini kita coret jadinya 3, yang ini kita coret ini jadinya 4. Dapatnya adalah 84. Terus kita lanjut lagi ke pertanyaan soalnya. Yang warna biru itu. Kita punya angka 1 sampai 9, terus kita mau ambil 3 angka. Tapi angkanya itu jumlah dari 3 angka itu nggak boleh 8 atau lebih dari 8 gitu. Jadi harus kurang dari 8. Nah, maka kemungkinan yang terjadi itu adalah 1, 2, 3. Kan dia nanti dijumlah hasilnya 6 kan, aman. Terus kita ambil lagi misalkan 1, 2, 4 nih. 1, 2, 4 itu hasilnya adalah berapa? 4, 7. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ambil 1, 2, 5, hasilnya udah 8. Jadi nggak bisa. Terus berarti seterusnya udah nggak bisa. Terus kalau kita ambil 1, 3, 4, jumlahnya juga 8. Berarti udah nggak bisa lagi. Jadi kemungkinan yang ada itu cuman 2. Maka kita cari aja peluangnya. Peluang terambilnya A itu adalah NA-nya dibagi sama si NS-nya. Di mana NA-nya adalah 2 per ininya adalah 84. Artinya kalau disederhanakan jadinya 1 per 42. Kayak gitu. Oke, aku lanjut. Nomor 8. Kita balik lagi ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat tuh emang paling banyak keluar gitu. Bisa 3 soal. Jadi kalian kalau nggak bisa persamaan kuadrat, di Hamin 7 ini kalian belajar lah persamaan kuadrat. Harus bisa ngerjain pokoknya. Di soal lewat ini aja udah ketemu 3 nih kita persamaan. Jadi kita punya persamaan 3x dan seterusnya ini. Ini kayak tadi aja deh. Berarti ini untuk yang 3 ini itu adalah A, terus yang ini adalah B, terus yang ini adalah si C. Terus kita tahu bahwa ini jumlah kedua akar adalah 2. Artinya untuk X1 ditambah X2 itu adalah 2. Nah, kita pakai rumus-rumus persamaan kuadrat ya.
Ini aku recall di sini. Untuk X1 ditambah X2 itu nilainya adalah minus D per A. Kalau X1 dikalikan X2 itu adalah C per A. Kalau X1 dibagi sama X2, bukan, X1 dikurangi sama X2 atau sebaliknya, itu nilainya adalah mutlak dari akar D dibagi A. Kayak gitu. Nah, artinya dari yang pernyataan warna ungu tadi, kita bisa jelentrehkan dia. X2 itu sama dengan 2 kan. Nah, dia itu adalah minus B per A. Nah, minus B-nya adalah minus P. Kayak gitu. Dibagi A-nya adalah 3. Artinya kita dapat P-nya nilainya 26 ya, 2 kali 3. Oke, lanjut ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah 1 per X2 dikurangi 1 per X1. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Kita kalikan ya, kepanjangan. Nah, ini supaya disamakan penyebutnya, maka dia dikali. Terus yang ini, kan dia nanti dikali sama X1. Yang ini dikali sama X2 gitu kan. Jadi di sini dapatnya adalah X1 dikurangi X2. Nah, seperti itu. Dengan kita cari dulu X1 min X2-nya. Waduh, kita cari di bawah aja. Jadi di bawah ya. X1 minus X2 itu nilainya adalah akar D per A. Dimana akar D itu kan B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat B-nya tadi kita punya 6. Jadi 36 dikurangi 4 dikali sama A-nya 3, C-nya 2 kalau nggak salah. A-nya 3. Kita cek dulu benar tidak. Oke, benar. Maka X1 min X2-nya 36 dikurangi 24, 12 per 3. Terus kita cari lagi yang untuk hasil kalinya ya. X1, X2-nya itu adalah C per A. C-nya tadi adalah 2. Salah ya. Ini ada akarnya, aku lupa. Akar. Nah, berarti akar 12 itu kan dapatnya 1 min X2. Akar 12 itu adalah 2 akar 3 dibagi 3. Terus kita tinggal nyari si X1 dikalikan sama X2, yaitu C per A. Dengan C-nya adalah 2 dan A-nya adalah 3. Ini aside. Sisi lainnya. Untuk mencari si itu tadi kebutuhan soal. Nah, kita masukkan X1, X-2, X-2-nya itu tadi kita udah dapat 2 per 3 akar 3 dibagi sama ininya 2 per 3. Artinya dia tinggal dibalik aja. Maka dapat hasilnya adalah akar 3. Nah, karena di sini akar 3 dan di sini akar 2, berarti lebih gede yang akar 3.
Ada yang ditanyain? Belum. Oke. Kalau kalian ada yang bingung, langsung ditanyain aja ya. Lanjut nomor 9. Nomor 9 ini paling gampang sejujurnya. Kasih warna yang X-nya itu adalah si apa namanya? Warna merah ya. Kita pakai segitiga ACD dulu. Nah, dari segitiga, kalau suatu segitiga itu kan totalnya adalah 180 derajat ya. Artinya untuk segitiga ACD ini 40 ditambah 25 ditambah X itu sama dengan 180 derajat. Maka kita punya X-nya adalah 140 dikurangi 25. 115. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke yang Y. Kasih warna biru. Yang Y ini kita pakai segitiga ADB. Nah, dari segitiga ADB kita punya dia itu adalah, oh enggak. Dia langsung aja ya pakai ini. Nih, lurus nih. Kalau lurus ini kan berarti 180 ya. Berarti X ditambah Y itu nilainya adalah 180. Dengan X-nya adalah 115. Tinggal cari yang Z. Yang Z-nya kasih warna ungu. Nah, yang Z ini kita bisa cari dia dari segitiga ADB. Maka dia itu Y ditambah 90 ditambah Z itu sama dengan 180. Dengan Y-nya adalah 65 ya. Maka dapatnya Z adalah 25 derajat. Nah, maka kita tinggal nyari si ini. X min Y min Z, di mana X-nya adalah 115, dikurangi Y-nya adalah 65, dikurangi Z-nya adalah 25. 115 dikurangi 90. Oke, aku lanjut ya. Ini log-logan nih. Ini aku kasih catatannya dulu. Recall lagi. Yang pertama, ketika aku punya A log B pangkat M, itu dia bisa dituliskan, dia turun ke bawah ya. Jadinya M dikali A log B. Gitu. Terus aku punya lagi, kalau misalkan aku punya A log B ditambah A log C, dimana ini absisnya sama-sama A ya, tinggal yang bawahnya itu beda. Maka aku jawabannya adalah A log B dikalikan sama si C. Terus aku punya lagi, kalau misalkan aku punya A log B dibagi sama A log C, ini sama-sama A, maka jawabannya adalah B per kayak gitu. Ntar aku cek dulu bener nggak ya? Lipat faktor. Oke, lanjut. Jadi kita disuruh nyari ini.
dari si ini salah betul ternyata. Jadinya kalau B. Oke, benar. Lanjut, kita disuruh nyari 375 per itu dari kita diketahui ini nih. Jadi kita bedah-bedah dulu, dia jadi 375 ini per akar 5 ya. Nah, 375 itu kan 125 dikali 3 dibagi sama akar 5. Dimana 125 itu kan 5 akar 5 pangkat 3 ya. Dikali sama 3 dibagi sama ininya 5 pangkat setengah. Maka ini kita bisa pakai log-log itu aja. Jadinya kita pakainya karena ini berarti log A log 53 A log 5 pangkat 3 dikali 3. Nah, kayak gini. Maka kita dapatnya ini kita bisa pakai sifat yang kedua. 5 pangkat 3 ditambah A log 3. 5 pangkat setengah. Karena dia apa namanya pangkat ya, jadi dia bisa turun ke bawah, jadinya 3 dikali A log 5 itu ditambah A log 3 itu dibagi sama si A log 5, tengahnya turun ke depan. Nah, kita dapat tadi A log 3 itu adalah X dan A log 5 itu adalah si Y. Ini Y, 3Y ditambah itu sama dari ini. Berarti ini kita bisa Y-nya kita naikin ke atas ya. Jadinya setengahnya ini kita naikin ke atas. Jadi kita punya 2 kali 3Y plus X dibagi sama si Y. Ya, ini tuh sama dengan juga. Benar tadi BC ternyata. Sama dengan BC juga. Maka logikanya ketika dia apa namanya? Ini kan nilai yang di sini itu kan 375 per akar 5 ya. Karena dia sama-sama alok-aloknya, maka dia itu nilainya udah sama dengan akar ini.
2-nya dari mana? Dari setengah. Jadi eh, yang ini kita kalikan ke atas. Jadi kan kalau misalkan ini aku jabarin ya, ya kan setengah Y gini. Nah, ini aku kali 2. Nah, X dikali, ini kan gini kan, dikali sama 2 per Y. Kan kayak gitu penjabarannya. Makanya dia dapatnya adalah 2 dikali 3Y plus X per Y. Kayak gitu. Dapatnya dari situ. Oke, kalau aman bisa ketik 1 ya tadi yang nanya. Lanjut poin ke berapa tadi dia minta? Poin ketiga. Nah, ini itu jadi kalau misalkan aku punya A log B sama A log C dibagi sama A log C, di mana itu sama-sama A ya, absisnya itu sama-sama A. Itu dia nilainya adalah B per C. Nah, kalau mau dibuktikan, misalkan aku punya 2 log 4 sama 2 log 8, itu kan hasilnya 2 log 4 ini kan 2 ya. 2 log 8 ini adalah 3 gitu. Nah, sedangkan kalau aku pakai sifat ini, dia kan B per C. Artinya dia langsung 4 per 8. Nah, oh iya ini ternyata salah. Ini nggak pakai. Jadi ini nggak pakai. Oke. Jadi ini cuma kita butuh yang ini aja. Ini tuh sebenarnya nggak ada penjabarannya ya. Ini tuh ada di sifat logaritma aja. Sifat logaritma dasar. Oke. Itu cuman dasarnya aja sih sebenarnya. Ya aku lanjut ya. Nah, ini juga gampang banget nilai mutlak ya. Ini BTW salah juga. Set. Ini tuh harusnya kurang dari. Nah, nilai mutlak ini aku recall lagi. Nilai mutlak ini sebenarnya pengerjaannya kan dia yang dibagi 2 terus ketika dia minus, ketika dia plus kan. Tapi mungkin teman-teman susah. Jadi kalau yang gampangannya, kalau misalkan aku punya fungsi X dimutlakan, ketika dia itu kurang dari C, maka dia itu penyelesaiannya adalah minus C kurang dari X kurang dari C. Nah, ketika aku punya dia itu lebih dari C, itu penjabarannya minus C kurang dari X atau X lebih dari C. Logikanya kenapa? Ketika kita pakai logika manusia ya. Kalau ketika kita itu kurang dari ya, ketika dua manusia itu sama-sama kekurangan, maka dua manusia itu kan saling bekerja sama kan untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya dia di sini tergabung nih. Dia tergabung di sini. Tuh, karena dia bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Tapi ketika manusia itu sudah berlebihan, ya sudah kelebihan nih satu sama lain, udah berkecukupan, udah lebih lah, maka dia bakal egonya tinggi. Nah, ketika dia egonya tinggi, dia bakal misah. Kalau dia nggak mau gabung gini, makanya dia misah. Yang minus ya dia makin kecil, yang plus dia makin besar. Kayak gitu. Itu logika manusianya supaya kalian mudah aja. Kalau misalkan ini ada sama dengannya, kurang dari sama dengan, ya berarti ini kurang dari sama dengan. Kalau ini lebih dari sama dengan, berarti ini dikasih sama dengan. Gini aja. Gampang kan? Itu cara mudah untuk mengerjakan ini ya, supaya kalian ingat selalu gitu. Oke, dari persamaan yang kita punya di sini, itu kita bisa tuliskan 2B kurang dari 6, maka penyelesaiannya adalah minus 6 kurang dari 3X min 2B kurang dari 6 gitu ya. 2B-nya ini kita pindah ke kanan dan ke kiri. X kurang dari 6 minus 6 ditambah 2B karena dia pindah ruas. Artinya kita dapat 3-nya juga kita pindah ruas ya. Minus 6 ditambah 2B. 6 ditambah 2B. Dibagi 3.
kayak gitu. Gimana nilai penyelesaian ini kan udah nilai penyelesaiannya kan. Ini itu sudahlah adalah penyelesaian. Nah, tapi di soal kita dikasih tahu bahwa untuk solusinya atau penyelesaiannya itu adalah kayak gitu tuh. Maka penyelesaian di sini itu sama dengan minus 4 dikurangi X dikurangi 3. Nah, karena dia itu sama dengan ini tuh kan sama-sama penyelesaian, kayak ini solusi, ini juga solusi. Maka dia ini tuh sama dengan ini, terus yang ini itu sama dengan ini gitu. Jadi kalau kita selesaikan, minus 6 ditambah 2B dibagi 3 itu sama dengan minus 4. Kita cari B-nya ya. 2B sama dengan minus 6, B itu sama dengan minus 3. Nah, atau kalau kita pakai yang satunya, itu 6 ditambah 2B dibagi 3, itu sama dengan 3. Nah, jadi kita punya nilainya adalah minus 3 atau 3 per 2. Di sini jawabannya yang ada yang 3. Oke, aku lanjut ya. Nomor 12 ini peluang lagi. Seperti biasa, peluang itu ribet. Jadi kita perlu teliti. Kalian perhatikan ya. Nah, jadi aku tuh punya A, himpunan A itu 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya, nggak ada 8-nya. Terus kita itu disuruh ngambil 3 bilangan. Gitu. Nah, berapa peluangnya kita itu bisa ngambil tiga-tiganya itu ganjil semua kayak gitu. Nah, jadi kita seperti biasa ya, kita cari NS-nya dulu atau semestanya. Jadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 ya. Ada 8 bilangan, mau diambil 3. 3, ambil 3 dari 8. Artinya kita pakai kombinasi. NS-nya itu adalah kita punya 8 ya, kita mau ambil 3. Kombinasi itu kayak, oh kita mau ambil berapa gitu doang. Faktorial 8 minus 3. Faktorial 3 faktorial. 8, 7, 6, 5 faktorial. 5 faktorial 3 dikali 2. Ini sama ini. Jadi kita dapatnya adalah 56. Nah, lanjut. Di sini kita punya bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Nah, terus kita itu mau ambil, kita tuh pengennya tiga-tiganya, 1, 2, 3, itu adalah si ganjil. Artinya untuk kita bisa menyusun seperti itu, kita itu mau tiga-tiganya ganjil kan. Berarti ini untuk NA-nya, untuk NA-nya itu supaya 3 cara supaya tiga-tiganya ganjil, itu
adalah dari 5 ya, kita mau ganjil 3. 5 faktorial baru berapa ini? 2 faktorial, 3 faktorial. 5, 4, 3. 2, 3. Nah, jadi ini juga jawabannya beda sama si pembahasan. Kalau di pembahasan tuh NA-nya adalah 9 ya. Tapi coba kalau kita tuliskan dari 1, 2, 3, 5, 7, 9 tuh variasi untuk tiga-tiganya ganjil sebenarnya ada 10 atau 9. Jawaban itu kan 10, kalau di pembahasan itu 9. Coba ya, 1, 3, 5, 1, 3, 7, 1, 3, 9. Ya, lanjut. Kalau 1, 5, 7, 1, 5, 9. 1, 7, 9. Terus 3, 5, 7, 3, 5, 9. 5, 9. Terus 3, 7, 9. Terus satu lagi adalah 5, 7, 9. Gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya terbukti. Jadi terbukti kalau terjadinya ini tuh ada 10 gitu. Ada 10 kejadian. Ini ya. Maka untuk terjadinya kejadian tiga-tiganya ganjil itu bisa pakai NA pakai NS 10 dibagi 56. Lanjut lagi ya. Ini soal-soal terakhir ini soal yang enjoy. Oke, jadi di sini aku punya persamaan itu untuk SN. Ingat kalau SN itu berarti deret, ya kan? Deret. Kita disuruh nyari untuk rasio U4 dan U2. Nah, ini kita pakai ini dulu ya. Kalau kalau aku punya UN, kalau SN itu kan adalah, nggak apa deh, SN, UN dulu. UN itu kan adalah A plus N minus 1 B gitu kan. Kemudian SN-nya itu adalah N dibagi 2 dikali A ditambah UN-nya. Terus recall lagi ketika kita punya UN itu nilainya adalah SN dikurangi sama SN minus 1 gitu. Nah, jadi berangkatnya dari situ. Maka kalau kita mau nyari U4 itu ya kita butuhnya U4 dikurangi sama U3 kayak gitu. Jadi kita cari dulu masing-masing untuk nilai S-nya ya. S4. Itu kan nilainya 3 dikalikan 4 kuadrat ditambah 2. Berarti 3 dikalikan 16, 48 ditambah 2, 50. Terus untuk S3, 3 dikali 3 kuadrat tambah 2. 3 dikali 9, 27 ditambah 2, 29. S2, 3 dikali 2 dikuadratkan ditambah 2. 4 dikali 3, 12 tambah 2, 14. S1, 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2, 5.
Nah, kenapa kok aku nyarinya ini? Kembali lagi bahwa ketika kembali dari sini ya, kalau aku akan maunya U4 ya sama U2. Jadi di sini aku butuh U4 dikurangi S4 dikurangi S3. Nah, kalau aku cari I2 itu aku butuhnya S2 dikurangi sama S1. Makanya aku nyarinya di sini itu S4 sampai S1. Jadi kalian sesuaikan aja sama kemauan soal kayak gitu. Nah, di sini dia mau untuk U4 berarti kan S4 dikurangi S3 ya. Berarti 50 dikurangi 9 sama dengan 21. Kalau U2-nya berarti S2 dikurangi S1 artinya 14 dikurangi 5 ya, hasilnya 9. Maka untuk perbandingan U4 banding U2 itu adalah 21 dibanding 9. Dibagi 3, sama-sama dibagi 3, dapatnya 3 banding 7. Gampang ya, soal deret. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 14 sama 15. 14 dulu. 14 masih sama ya soal deret dan barisan. Jadi di sini suatu deret aritmatika ini ada banyaknya suatu deret ya. Itu adalah 15. Artinya di sini adalah si n-nya kan dia banyaknya suatu data, banyaknya suku kayak gitu. Lanjut, suku terakhirnya adalah 47. Gimana kalau suku terakhir itu artinya dia UN. U ke N, di mana dia tuh U15 ya sebenarnya. Terus jumlah dari deret itu 285. Artinya di sini adalah si SN-nya. Nah, jadi di sini kita udah punya bahwa si N-nya itu kan adalah 15, maka U15-nya adalah 47 ya, suku terakhirnya itu tadi. Terus untuk jumlah dari deret tersebut itu adalah 285. Nah, ini recall-nya sama kayak yang di atas tadi. Aku copy dulu. Nah, maka untuk kita kan cari A-nya kan. Jadi kita bisa langsung aja pakai rumus SN. Ini nggak pakai ini. SN itu adalah N dibagi 2 dikali sama A ditambah UN. Nah, SN-nya tadi 2. Kita masukkan dulu ya N-nya ya. Jadi S15 sama dengan 15 dibagi 2 dikali A ditambah U15. Mana S15-nya adalah 285. Ini itu 7,5 ya. Atau 15 per 2 juga nggak apa-apa sih. Kali A ditambah 47. Nah ini kalau misalkan kita kali ke sana jadinya 285 dikali 2 dibagi 15. Gini tuh hasilnya adalah berapa ya? 285 dibagi 15. 1. Wah nggak bisa ternyata. Nanti dibagi 5. 5, 2, 5, 3, 5. 57. Nah, tuh kita udah dapat hasilnya di sini adalah 28 itu adalah A ditambah
47. Maka nilai A-nya adalah 47 dikurangi 28 ya. Salah. 28 dikurangi 47, yaitu minus 9. 38 nggak sih? Ya benar. Oke, kalau aman bisa ketik satu ya. Karena aku lanjut soal terakhir yang paling gampang sedunia. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal terakhir. Nah, ini tuh ya kayak yang aku bilang tadi, ini tuh paling gampang sedunia. Ini kan sejajar semua ya. AB sejajar CE, FA sejajar GH. Terus di sini kita dikasih tahu kalau sudut di sini adalah 180. Artinya untuk kita bisa dapat sudut yang ada di sini itu adalah 180 dikurangi 108, yaitu 72 ya. 72. Nah, sudut yang di sini itu 72 derajat. Artinya sudut yang di sini itu kan akan sama dengan sudut yang di sini, akan sama dengan sudut yang di sini, dan sudut yang di sini juga. Salah, sudut yang di sini, Ding. Yang di sini. Kayak gitu. Sedangkan sudut yang 108 ini akan sama dengan sudut yang di sini dan sudut yang di sini. Kayak gitu. Jadi kita udah langsung dapat kalau X-nya adalah kayak gitu. Gampang parah. Oke. Udah selesai 15 soal kita bahas dalam 1,5 jam. Kalau kalian masih ada yang dibingungin boleh ditanyain. Kalau udah aman, udah selesai kalian ketik satu dulu. Satu, satu. Oke. Kalau masih ada yang dibingungin nggak nih? Oke, aku tunggu sampai 14.26 ya. Kalau ada yang masih ada yang mau nanya, silakan ditanyain.
Materi yang sering keluar di PK. Yang pertama persamaan kuadrat itu yang paling sering dan harus bisa. Seingatku aku tuh juga UTBK tuh persamaan kuadrat ada 2 atau 3 soal gitu. Itu setiap tahun selalu keluar dan lumayan banyak, lebih dari satu mesti. Terus soal lain peluang ya itu juga pasti keluar 2 soal gitu biasanya. Terus geometri, terus ini deret sama barisan, sama sudut geometri juga ya. Terus nilai mutlak itu biasa 1 soal. Terus apa lagi ya? Sama persamaan linier gitu-gitu. Yang kayak gradien, terus persamaan linier yang kayak sistem persamaan biasa yang dieliminasi itu juga pasti keluar. Terus eksponensial juga biasanya 1 soal. Terus sama trigonometri. Kalau di PK sekarang trigonometrinya trigonometri dasar ya, cuman pakai segitiga gitu doang. Udah sih itu sih. Inverse paling. Oh, ada turunan integral nggak? Aku nggak tahu ya kalau PK tahun ini ada atau enggak. Tapi kemungkinan turunan tuh mungkin keluar. Itu terlalu kayaknya masih ada sih kalau di tahun ini. Kalau integral kayaknya ya. Coba kalian cek lagi aja di sebentar PK. Tapi kalaupun integral keluar tuh biasanya integralnya yang gampang gitu loh. Kayak yang cuman 1 kali integral dan integralnya tuh gampang kayak cuman integral dari 3x min x kuadrat kayak gitu doang. Kan itu gampang ya. Cuman kayak gitu biasanya integralnya itu integral yang paling dasar. Terus turunan itu juga biasanya keluar sih turunan. Dan kalaupun nggak keluar itu biasanya dia dipakai di soal kayak inverse, fungsi-fungsi itu biasanya juga dipakai kalau turunan tuh. Gitu. Kalau TBK ngeblok atau enggak? Ya enggak dong, masa ngeblok? Oke, masih ada lagi. Kalau udah selesai kalian ketik selalu dulu ntar aku tutup. Tahun lalu sesi aku integral nggak ada. Oh iya tahun lalu Evan nggak ada integral. Kalau tahunku dulu ada integral tapi integral dasar kayak tadi. Trik ngerjain PK eh, perbanyak perbanyak latihan soal aja. Soalnya kalian pasti terbiasa untuk ngerjain eh, kayak kalau aku tuh dulu tuh kan aku habisin wangsit semua subtes tuh aku habisin ya kecuali fisika. Jadi aku waktu UTBK itu ya kayak tanganku otomatis ngerjain sendiri gitu. Karena udah terbiasa. Jadi triknya ya sebentar dengan waktu yang masih ada ini kalau kalian dapatnya UTBK yang agak akhir atau tengah-tengah manfaatin dulu tuh waktunya buat latihan soal sebanyak-banyaknya. Terus triknya kalau pas ngerjain kalian cari link-linkan maksudnya kayak hubungan antara yang diketahui di soal sama apa yang diminta di soal kayak gitu. Nggak ada trik khusus sih. Yang penting tuh kalian sering belajar, sering latihan soal aja pasti bisa kok. Skor UTBK aku total rata-ratanya 720-an. Tapi aku tahun 2022. 720 rata-rata. Oke, ada lagi. Nah, BTW kalau kalian mau mau ada soal PK yang ditanyain, boleh chat aku ya. Antar minta aja ke kakak admin atau fasilitatornya buat minta kontakku. Oke, udah selesai kah? Oke, ada yang mau ngobrol-ngobrol atau kalian ada keluh kesah atau kekhawatiran atau sulit belajar demot di akhir-akhir atau gimana? Ada yang mau sharing atau dicukupkan aja nih? Atau ada yang mau ditanyain lagi?
Kalau udah mau dicukupkan aja, mungkin bisa satu. Ketik dua deh itu. Dua. Oke, karena nggak ada yang lagi yang ditanyain ya. Kira aku akhirin pertemuan sore hari ini, siang hari ini ya. Kita awali dengan berdoa ya, kita akhiri dengan berdoa juga. Berdoa dapat dimulai. Ya, berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih yang udah stay sampai akhir. Semoga ilmu yang kalian pelajari bermanfaat dan semoga kalian dilancarkan ya dalam mengerjakan UTBK nantinya. Dan untuk eh, beberapa hari menjelang UTBK ini, semoga kalian selalu diberikan ketenangan dan ketentraman gitu supaya eh, mental dan psikis kalian terjaga. Jadi nanti optimal ketika ngerjain di hari H. Kayak gitu. Semoga ntar ada dapat skor yang memuaskan dan lolos di pilihannya masing-masing. Oke, makasih banyak.